Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Semangat belajar tidak dapat digugat. Belajar di pondok pesantren tas tapi. Yang menjawab salam kurang semangat, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Pertama-tama, selaku langkah yang paling utama, marilah kita manjatkan puja-puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kepada kita semua beribu-ribu nikmat, yang mana nikmat Allah tersebut tidak dapat kita hitung dengan angka, tidak dapat kita timbang dengan neraca. Walaupun air laut kita jadikan tintanya, pepohonan kita jadikan penanya, dedaunan kita jadikan lembarannya, yang namanya nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua tidak dapat kita nilai harganya. Tidak lupa pula selawat berangkaikan salam kepada pahlawan padang pasir, protokol alam yang gagah lagi perkasa, yang ramah lagi bijaksana, yang bertitelkan Habibullah, yang berpangkatkan Rasulullah. Beliau adalah pemuda gurun Sahara, anak daripada Abdullah, buah hati daripada Aminah, kekasih daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliau mampu merubuhkan beribu-ribu benteng yang dapat membuat kepala orang kafir tergeleng-geleng karena kekuatan Nabi kita yang bukan kaleng-kaleng. Siapa beliau? Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata takzim wal ikraman kami kepada abun beserta ummi beserta keluarga yang kami hormati, kepada guru-guru yang sudi kiranya mengajari kami siang berganti malam, malam berganti siang, dan Bapak Tengku moderator beserta hakim yang kami hormati yang sudi kiranya menilai kami baik atau buruknya. Dan yang kami banggakan, yang kami sayangi, santriwan dan santriwati seperjuangan di daerah yang tercinta ini. Adapun judul ataupun tema yang kami bawa pada malam yang berbahagia ini, yaitu kepemimpinan dalam konsep Al-Quran, terutama kepada orang-orang di atas kursi-kursi besar. Teguran penting kepada orang-orang intelektual yang berdas dan memakai dasi, antara konglomerat dan kaum melarat, pejabat yang mensejahterakan masyarakat, yang kita bayangkan sangat damai, sangat aman. Namun hayalan tidak seindah kenyataan apabila seorang pemimpin tidak dilandasi dengan sepengetahuan kandungan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya yang mulia Al-Quranul Karim, Quran surat Al-Anfal ayat 27 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu takhunullaha wa rasulahu wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan janganlah engkau mengkhianati amanah yang telah diberikan kepadamu sedang engkau mengetahui.
Di dalam ayat tersebut terdapat lafaz tahunu yang merupakan fiil dari masdar kiadah yang mempunyai makna mengkhianati atau mensalahgunakan wewenang. Namun maksud daripada ayat tersebut adalah selain Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berkhianat kepada Allah dan Rasulullah, Allah juga melarang kita untuk berkhianat kepada orang-orang yang telah diberikan amanahnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita patut bangga terhadap kinerja pemerintah yang telah semampu mungkin. Namun apa boleh buat, di setiap stasiun-stasiun televisi, di setiap lembar setiap hari, di dalam berita internet terkini masih banyak kita dapati berita negatif tentang dunia politik yang sebagai berikut: penyalahgunaan, korupsi, bahkan penggelaman dana milik masyarakat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada umumnya ada 3 prinsip yang berkaitan dengan pemanfaatan harta benda. Pertama, komunis dengan prinsip mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan individu. Tiap-tiap individu tidak memiliki kemerdekaan dan hak kepemilikan. Oleh karenanya akan menguntungkan bagi yang miskin namun merugikan bagi yang kaya. Yang kedua, kapitalisme dengan prinsip menitik beratkan kepentingan individu di atas kepentingan masyarakat. Akibatnya lahir the rich richer and the poor poorer. Yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Yang kuat menindas yang lemah, yang pintar memakan yang bodoh. Homo homini lupus to vivility in society. Penghisapan manusia terhadap manusia menjadi peradaban. Hadirin, hanya membawa derita dan untayan air mata bagi kaum itu apa? Tidak ada lagi yang namanya maju tak gentar membela yang benar, akan tetapi diganti dengan maju tak gentar membela yang bayar. Santriwan santriwati yang berpeci dan bermahkotakan cadar rahimakumullah. Oleh karena itu, sebagai pemimpin, jadilah pemimpin orang yang tidak berat tangan, orang yang gemar bersedekah, orang yang gemar berinfak, orang yang gemar berzakat. Apa hikmah zakat bagi seorang muzaki? Yang pertama, tathir tutairhum, dengan berzakat dapat membersihkan daripada diri mereka, yaitu hak-hak orang fakir miskin, orang-orang yang tinggal di pinggir jalan, yang tiap harinya merasakan getirnya kehidupan, hanya isak tangis yang mereka rasakan. Yang kedua, tuzakihim, dengan berzakat dapat membersihkan daripada diri orang-orang besar, yaitu 3 sifat. Yang pertama rakus, yang kedua serakah, dan yang ketiga tamak. Apabila para pejabat, orang besar telah dilanda ketiga sifat ini, maka akan lahirlah hartawan berjiwa karun, pengusaha bermental saklabah, penguasa berotak Fir'aun. Mereka bukan lagi berfungsi untuk mensejahterakan masyarakat, bukan lagi untuk membangun rakyat, akan tetapi mereka bisa dikategorikan menjadi pemeras, penindas, bahkan perampas hak-hak milik masyarakat. Yang ketiga, taskin sakuna lahum, dengan zakat hidup akan tenang, hati akan senang walaupun banyak uang. Amin amin ya rabbal alamin. Namun apabila sebaliknya para agnia, para konglomerat, para pejabat enggan membayar zakat, enggan bersedekah, mereka bukan lagi pelindung masyarakat. Walaupun gedung semakin bertingkat, mobil semakin berkilat, dijamin rakyat sulit berdaulat. Apalagi para pejabat. Pemimpin-pemimpin seperti ini harus minggir dari negara kita yang tercinta ini, karena sejatinya negara Indonesia akan maju, akan bangkit,
apabila dipimpin oleh pemerintah yang gemar berzakat, yang ringan tangan, yang sepengetahuan dengan kandungan Al-Quran, yang mempunyai agama yang sangat keras. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Profesor Dr. Sukirman melaporkan 23 juta lebih penduduk Indonesia jatuh di bawah garis kemiskinan. Akibatnya semenjak dari krisis moneter, marak korban PHK, sulitnya mencari lapangan kerja. Bahkan tidak sedikit bagi perempuan-perempuan yang di Indonesia rela menjual harga diri demi sesuap nasi. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Kadzal fuqara ayyuhal kufra. Dampak dari kemiskinan adalah kekufuran. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang dikategorikan pemimpin, yang dikategorikan kepemimpinan bukan hanya satu, yaitu pemimpin negara. Bukan hanya satu, yaitu pemimpin bangsa. Organisasi, apabila tidak ada orang yang memimpin organisasi tersebut, apabila tidak ada orang yang membina organisasi tersebut, maka organisasi itu tidak dapat dibentuk. Termasuk di acara pada malam hari ini, PHBI, perayaan Hari Besar Islam. Apabila tidak ada guru kita yang menjadi panitia, apabila tidak ada guru kita yang memimpin, maka acara ini tidak dilaksanakan semeriah yang kita rasakan pada malam hari ini. Khusus pada cabang dakwah, apabila tidak ada dewan hakim, dewan juri, moderator yang menilai, maka acara kita ini tidak dilaksanakan. Tapi ingatlah, yang di atas hanya sebagai juri, hanya sebagai hakim yang keputusannya tidak dapat diganggu gugat. Akan tetapi juri yang sebenarnya, hakim yang sebenarnya, yang pendapatnya, yang keputusannya dapat diganggu gugat, yaitu juri yang menjurikan dengan mata kepala mereka sendiri, yaitu santriwan dan santriwati yang ada pada malam yang berbahagia ini. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, kami membuat sebuah pantun. Tupai pun bukan, landak pun bukan, hanya tikus pemakan padi. Pandai pun bukan, lancar pun bukan, hanya saya melatih diri. Wabillahi taufiq wa hidayah wa reda wal inayah. Salam santri gayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.